Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pika Hekal dari kelompok 3. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Max Weber Agama dan Etos Kerja. Oke lah, saya ingin menjelaskan pendahuluan. Bagaimana hubungan tauhid atau teologi dengan ekonomi? Pertanyaan yang mendasar ini telah banyak dibahas para pakar dalam redaksi yang berbeda. Pertanyaan yang kerap diajukan adalah, apakah pemahaman teologi seseorang berpengaruh terhadap etos kerja atau aktivitas ekonominya? Pertanyaan ini tidak dapat dijawab jika hanya menggunakan pendekatan normatif. Perlu penjelasan empirik yang tentu saja berdasarkan riset-riset yang telah dilakukan banyak ahli. Pertanyaan di atas penting untuk dijawab dalam upaya penegasan bahwa beragama bukan sekedar peneguhan identitas, tidak juga sebatas ekspresi simbol-simbol keagamaan. Bahkan penulis ingin mengatakan tidak ada arti beragama jika nilai dan ajarannya tidak berpengaruh pada diri seseorang. Sering kita mendengar jika ada oknum penganut agama tertentu melakukan kezaliman atau kemaksiatan, selalu yang dibela adalah agamanya. Bukan agamanya yang salah, tetapi oknumnya. Pertanyaan kritisnya adalah, apakah manfaat agama jika tidak mampu mempengaruhi pemeluknya? Bukankah pada saat yang dipersalahkan adalah penganutnya, itu sama artinya nilai-nilai agama tidak fungsional di dalam dirinya? Mengapa agama tidak merubah perilakunya? Pertanyaan bahwa agama tidak selalu bisa benar dan juga bisa salah. Pertanyaan bahwa agama tidak salah, bisa benar, dan juga bisa salah. Agama secara normatif atau agama sebagai wahyu Allah pasti benar, namun pemahamannya, pemaknaannya, penyampaiannya kepada orang lain bisa salah. Umat pun menjadi keliru dalam memahami agamanya. Pada gilirannya, refleksi keberagaman seseorang dalam kehidupan kesehariannya juga menjadi keliru atau jauh dari harapan normatif wahyu. Dalam konteks kajian inilah posisi Max Weber cukup penting. Tidak saja ditelaah, dikaji, tetapi juga dikritik. Namun sebelum kritik pemikiran terhadap Weber dilancarkan, ada baiknya kita terlebih dahulu mengenal siapa Max Weber serta pemikiran-pemikirannya, terutama yang bertautan dengan isu agama dan etos kerja. B. Max Weber dan pemikirannya. Max Weber lahir pada tahun 1864, anak dari seorang ayah anggota Reichstag dan ibu aktivis Protestan. Dibesarkan di Berlin dalam rumah yang penuh napas intelektual dan sering dikunjungi tokoh-tokoh politik dan intelektual masa pemerintahan Bismarck. Setelah menjalani pendidikan menengah dengan baik sekali dalam berbagai bahasa, sejarah dan sejarah klasik, ia mempelajari hukum, ekonomi, sejarah dan filsafat di Universitas Heidelberg, Starbuck, Göttingen dan Berlin. Kendati tempat kuliah awalnya Universitas Freiburg tahun 1894 dan Heidelberg tahun 1897 adalah Fakultas Ekonomi. Ia terkenal dalam kajian antar disiplin. Weber telah menjelajahi semua sejarah tertulis, mulai dari bangsa Yunani kuno hingga awal masa Hindu, dari rasul-rasul perjanjian lama hingga pujangga Konfusius, dari organisasi ekonomi timur dekat masa peradaban awal hingga ekonomi perdagangan barat abad pertengahan, dan dari asal-usul hukum kontinental hingga muncul analisis komparatif tentang munculnya negara modern. Bukunya yang terkenal dan tak henti-hentinya dibaca orang sekaligus diperdebatkan adalah The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism tahun 1922. Karyanya adalah Economic Ethics of the World Religions yang meliputi The Religion of China, The Religion of India, dan Ancient Judaism dan Economy and Society, Basic Sociological Terms, Objectivity in Social Science. Dalam Basic Sociological Terms, Weber membahas tentang fokus kajian sosiologi menurut dirinya, tindakan sosial. Weber menyatakan bahwa setiap tindakan individu yang ditunjukkan kepada individu atau kelompok lain memiliki makna yang bersifat subjektif. Tujuan utama dari sosiologi menurut Weber adalah memahami secara mendalam atau Verstehen makna subjektif dari tindakan sosial yang dilakukan oleh individu tersebut. Weber membagi tindakan sosial menjadi 4 tipe. Tipe pertama, rasional instrumental atau Zweck rasional, mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh rasionalitas sang aktor demi mencapai tujuan tertentu seperti transaksi ekonomi. Tipe kedua, rasional nilai atau rasional, mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh kepercayaan terhadap nilai-nilai tertentu seperti berdoa bersama yang dilandasi oleh nilai agama. Tipe ketiga, afeksi, mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh perasaan seseorang individu seperti menangis di pemukiman. Tipe terakhir
adalah tradisional, mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh tradisi, atau dengan kata lain telah dilakukan berulang-ulang kali sejak zaman dahulu, seperti mudik. Selanjutnya, 3 karya Weber yang lain membahas topik yang cukup beragam, mulai dari objektivitas, kapitalisme, hingga sumber legitimasi seseorang pemimpin. 1. Objectivity in Social Science, tahun 1904. Dalam buku tersebut, Weber mencetuskan sebuah konsep bernama tipe ideal. Tipe ideal mengacu pada berbagai terminologi yang digunakan oleh ilmuwan sosial untuk menangkap karakteristik penting dari sebuah fenomena. Kedua, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, tahun 1904 sampai 1905. Dalam buku tersebut, Weber mencoba melihat hubungan antara doktrin keagamaan dengan semangat kapitalisme. Data statistik yang berhasil Weber kumpulkan menunjukkan bahwa mayoritas pemilik modal, pemimpin perusahaan, serta tenaga kerja ahli di Jerman pada masa Weber merupakan pengikut ajaran Kristen Protestan. Yang ketiga, The Types of Legitimate Domination, tahun 1914. Dalam buku tersebut, Weber membahas tentang 3 basis legitimasi seorang pemimpin: rasional, tradisional, dan karismatik. Basis legitimasi rasional mengacu pada seperangkat aturan hukum yang telah disepakati, seperti undang-undang pemilihan umum yang mengatur jalannya pemilihan presiden, gubernur, serta anggota dewan. Basis legitimasi tradisional mengacu pada kepercayaan terhadap tradisi, seperti tradisi memilih kepala suku berdasarkan garis keturunan. Basis legitimasi yang terakhir, karismatik, mengacu pada kesucian, kepahlawanan, atau karakter-karakter lain yang membuat seorang individu dinobatkan sebagai seorang pemimpin, contohnya seperti nabi dan pemimpin keagamaan. Baiklah, cukup sekian pembahasan tentang Max Weber dan pemikiran-pemikirannya. Terima kasih.